Saudara, kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini mengungkap sederet kejanggalan dalam penanganan perkara ini. Kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. 8 tahun bergulir, kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh geng motor di Cirebon, Jawa Barat masih meninggalkan teka-teki. 3 kuasa hukum dari 8 terpidana kasus ini kini mulai buka suara. Mereka yakin 8 orang terpidana yang divonis hukuman kurungan penjara seumur hidup bukanlah pelaku pembunuhan. Para kuasa hukum menyebut ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian. Mulai dari kejanggalan perbedaan kronologi hingga perbedaan antara tuntutan di persidangan dengan hasil visum dan otopsi dari dokter forensik. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Kuasa hukum 8 terpidana juga angkat bicara soal temuan sperma di tubuh almarhumah Vina. Mereka menyayangkan pihak kepolisian dan dokter forensik tak bisa mengungkap siapa pemilik sperma tersebut. Bahkan, persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki sama sekali tak pernah membahas soal pemerkosaan. Kalau dari hasil otopsi, hasil pada saat ini bukan hasil otopsi, hasil ketika pertama kali datang ya, ditemukan sperma. Cuman tidak juga dapat dijelaskan sperma itu milik siapa. Dokter juga tidak bisa menjelaskan itu. Kalau otopsi ada pemerkosaan atau apa hasil yang di dalam persidangan tidak pernah bercerita masalah pemerkosaan ya Pak. Ingat nggak Pak? Di dalam dakwaan di dalam dakwaan tidak ada masalah pemerkosaan. Sementara itu, pasca penetapan DPO 3 buron kasus pembunuhan Vina dan Eki, Kepala Desa Banjarwangunan menemukan 24 nama yang sama setelah 5 hari penelusuran. 24 nama yang sama dengan terduga pelaku yang buron, yakni 15 orang untuk nama Andi dan 9 orang untuk nama Dani. Sedangkan untuk nama Peggy atau Perong tak ditemukan. Petugas mengaku kesulitan dalam mencari pelaku karena data yang diunggah minim, tak disertai foto dan alamat lengkap. Dan mengecek cross-check langsung atas nama yang sesuai dengan DPO itu. Satu yang pertama itu Peggy itu nggak ada cross-checknya di sini. Dan Andi, ada nama Andi itu hampir 15 orang dan sudah di cross-check tidak ada terbukti bahwa yang sesuai dari DPO itu tidak ada terbukti. Dan yang terakhir Dani di kami ada data 9 orang. Di atas hasil cross-check langsung lapangan dan hasilnya 0 juga, nggak ada. Satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal yang telah bebas 2020 lalu dalam program Sapa Indonesia menceritakan saat dirinya ditangkap. Saat itu dia masih berusia 15 tahun. Di kantor polisi, dirinya diperlakukan tidak manusiawi dan dipaksa mengaku terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dikasihin, udah ada polisi, saya nyamperin. Saya nyamperin, tiba-tiba langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun. Langsung dibawa. Tanpa ada pemberitahuan apa kepada informasi kepada Saka? Nggak ada sama sekali. Lalu di kantor polisi apa yang ditanyakan kepada Saka? Langsung dibawa ke kantor polisi, entah ruangan apa itu, disatuin. Lalu habis disatuin, ada kekerasan sedikit,
habis kekerasan ada juga yang dipisah, sama dipukulin juga. Sebelumnya, ayah Eki, Ibtu Rudiana, menyatakan dirinya telah berusaha keras untuk mengungkap kasus ini. Saat ini, Barreskrim Polri telah memberikan petunjuk dan arahan pada Polda Jawa Barat demi tuntasnya kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi sejak 2016 silam. Tim Liputan, Kompas TV.